Keinformasi emiten terkait yang rilis kinerja di semester pertama di 2025, di mana pemirsa PT PAM Mineral Tbk atau NICL mencatatkan kinerja positif di semester pertama 2025. Laba perseroan melesat di 386,51% secara tahunan dan penjualan melonjak di 152,07% secara tahunan. Melansir laporan keuangan perseroan dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT PAM Mineral Tbk atau NICL berhasil mencatatkan laba neto periode berjalan sebesar 358,07 miliar rupiah di semester 1 2025. Angka ini melesat 386,51% secara tahunan dari perolehan periode sebelumnya sebesar 73,59 miliar rupiah. Kenaikan laba perseroan ditopang lonjakan penjualan 152,07% secara tahunan jadi 1,05 triliun rupiah dari raihan di semester 1 2024 di 419,19 miliar rupiah. Penjualan perseroan sebagian besar berasal dari biji nikel 1,05 triliun rupiah. Adapun sisanya 6,45 miliar rupiah berasal dari segmen lain-lain. Dari sisi pelanggan, sebanyak 54,29% penjualan ditujukan ke PT Marin Mitra Nusantara 573,67 miliar rupiah. Selain itu, PT Singda Trading Indonesia turut jadi pelanggan terbesar kedua NICL dengan penjualan 189,14 miliar rupiah. Di sisi lain, perseroan catatkan beban pokok penjualan 533,18 miliar rupiah, naik 92,94% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 276,34 miliar rupiah. Sehingga laba bruto tercatat 523,47 miliar rupiah, tumbuh 266,42% secara tahunan dibandingkan semester 1 2024 di 142,86 miliar rupiah. Dari sisi permodalan, perseroan mencatatkan aset di semester 1 2025 sebesar 1,10 triliun rupiah. Angka ini naik 4,7% dari tahun 2024 di 1,05 triliun rupiah. Adapun liabilitas dan ekuitas perseroan tercatat masing-masing sebesar 150,69 miliar rupiah dan 949,13 miliar rupiah di semester 1 tahun 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham NICL lebih cenderung mengalami penguatan meskipun di sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan intraday NICL di sepanjang perdagangan hari ini dan juga update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di perdagangan akhir pekan lalu di 1120, dibuka menguat pada pagi tadi di 1125, beberapa menit pasca pembukaan melonjak ke 1175. Pada pukul 12, penguatan lebih ke arah terbatas di 1135 dan begitu juga di pembukaan sesi kedua di 1140. Saat ini NICL bergerak di level 1135 lebih rendah, menguat di 2,71%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham NICL dalam 6 bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda di perdagangan 20 Desember di 240, Januari di 258, Februari flat di 258, Maret naik tipis di 260, 8 April menguat ke level 300-an pemirsa. Namun di perdagangan Mei melonjak ke 770, bahkan di 2 Juni sempat ke 1540. Kami coba ya di 1540, kemudian penguatannya lebih ke arah terbatas di bulan Juli pemirsa. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya di 16,88 kali, PSR-nya 5,71 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, tepatnya di 12,75 kali, dan PCFR di 14,30 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan kali ini tampaknya didominasi oleh sentimen dari internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini.
Indeks sentimen konsumen Universitas Michigan Amerika Serikat meningkat jadi 21,8 di Juli 2025, tertinggi dalam 5 bulan dibandingkan dengan 60,7 di Juni dan di atas perkiraan 61,5 untuk perkiraan awal. Indeks kondisi saat ini membaik jadi 66,8 dari 64,8 dan indikator harapan naik jadi 58,6 dari 58,1. Sementara ekspektasi inflasi 1 tahun ke depan turun untuk bulan kedua beruntun jadi 4,4% dari 5% di Juni. Ekspektasi inflasi jangka panjang mundur untuk bulan ketiga beruntun turun kembali jadi 3,6% dari 4%. Bursa saham Amerika Serikat mayoritas ditutup melemah di Jumat pekan lalu di tengah Presiden Donald Trump dikabarkan tengah mendorong penerapan tarif minimum sebesar 15 hingga 20% terhadap produk impor dari Eropa. Indeks Dow Jones turun 0,32% ke level 44.342,19. S&P 500 terkoreksi tipis 0,01% ke 6.296,79 meskipun sempat menyentuh rekor harian. Sementara Nasdaq justru menguat tipis 0,05% ke 20.895,66. Laporan Moody's Ratings menunjukkan jumlah perusahaan paling beresiko mengalami gagal bayar mencapai level tertinggi 11 bulan terakhir karena meningkatnya ketidakpastian perdagangan dan tarif memperburuk kondisi kredit. Menurut Moody's, di kuartal kedua 2025, 16 perusahaan ditambahkan ke dalam kelompok bisnis dengan risiko gagal bayar tertinggi. Dari 241 perusahaan yang ada di kelompok tersebut, mencakup perusahaan non-keuangan Amerika dengan peringkat Moody's di bawah tingkat spekulatif tinggi CAA1 atau dengan peringkat B3 yang lebih tinggi namun beresiko mengalami penurunan peringkat. Dari Asia, China pertahankan suku bunga pinjaman acuan di Senin sesuai dengan perkiraan setelah China melaporkan data ekonomi kuartal kedua yang lebih baik dari ekspektasi dan menunjukkan ketahanan terhadap tarif Amerika Serikat. Suku bunga pinjaman acuan atau LPR tenor 1 tahun tetap di level 3,0%, sementara LPR tenor 5 tahun tidak berubah di 3,5%. Dalam survei Reuters terhadap 20 pelaku pasar yang dilakukan pekan lalu, seluruh responden memprediksi tidak ada perubahan pada kedua suku bunga tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di perdagangan awal pekan dan kembali diperdagangkan di atas level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip Data Tartia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,31% di level 16.316 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat melemah ke level 16.330 per dolar Amerika, di mana sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka melemah di 0,09% di level 16.300 per dolar Amerika. Adapun indeks dolar Amerika melemah tipis di 0,01% ke angka 98,46 di perdagangan Senin pagi. Rupiah dibayangi penantian pidato Ketua The Fed Jerome Powell di Selasa pekan ini yang diharapkan memberikan sinyal arah kebijakan moneter selanjutnya, terutama di tengah rencana penerapan tarif resiprokal. Pertemuan FOMC di 29 hingga 30 Juli juga menjadi sorotan dengan proyeksi suku bunga akan tetap dipertahankan di kisaran 4,25 hingga 4,5%. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.318 rupiah, kemudian terhadap euro di 18.967 rupiah, pound sterling di level 21.948 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,21 rupiah.